Gender-based violence atau kekerasan berbasis gender mengacu pada kekerasan yang ditujukan kepada individu atau kelompok berdasarkan gender mereka. Jumlahnya tiap tahun kian meningkat. Komnas Perempuan bahkan mencatat kenaikan di pengaduan, diantaranya adalah karena kekerasan berbasis gender dengan lonjakan sekitar 348%, yaitu sebanyak 409 kasus di tahun 2019, yang kemudian naik menjadi 1.425 kasus di tahun 2020. Ironisnya, kasus ini dapat kita temukan di mana saja, di jalanan, di tempat umum, bahkan di tempat yang dianggap aman untuk menimba ilmu agama, yaitu pesantren. Akhir-akhir ini, mencuat berbagai laporan tindak kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkungan pondok pesantren, termasuk kasus di mana yang menjadi korban adalah para santriwati yang usianya masih sangat muda, di kisaran 14 hingga 20 tahun. Menjadikan pesantren sebagai tempat yang tak lagi aman bagi mereka yang ingin menimba dan memperdalam ilmu agamanya di sana. Citra guru sebagai pelindung para siswa di luar lingkungan keluarga dinodai oleh aksi bejat yang dilakukan seorang guru pesantren di Cibiru, Bandung, Jawa Barat. HW tega memperkosa dan mencabuli belasan santriwatinya. Beberapa di antaranya bahkan hamil dan melahirkan bayi. Tak tahu malu, pelaku bahkan mengeksploitasi korban demi kepentingan pribadi. Seperti dilansir detik.com, bayi-bayi korban digunakan untuk meminta dana anak yatim piatu. Ancaman maksimal 20 tahun penjara pun membayangi pelaku. Heri Wiryawan, dan pada saat ini penanganannya sedang proses persidangan. Melibatkan atau terjadi korban itu ada 12 orang. Kasus ini pun mengundang amarah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lewat cuitannya, pria yang akrab disapa Kang Emil ini berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya dan mengingatkan sesama pengajar serta pemerintah daerah untuk lebih ketat mengawasi pendidikan di kalangan siswa. Sementara di Tasikmalaya juga geger kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh guru mengaji di salah satu pondok pesantren. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID mendapati 9 santriwati yang diduga jadi korban pelecehan seksual oleh pelaku. Saat ini polisi masih mendalami keterangan dari 2 korban. Santriwati dan kami menduga ini masih lebih banyak lagi karena ada beberapa nama yang muncul ke kami. Sampai hari ini kami menemukan dugaannya ada 9. KPAID menuntut pelaku segera ditetapkan sebagai tersangka karena kasus ini dianggap mencoreng kemanusiaan. Tim Liputan CNN Indonesia. Kekerasan berbasis gender yang terjadi saat ini adalah kekerasan karena relasi gender dan juga relasi kuasa yang terjadi antara pelaku dengan korbannya. Kalau menurut aku GBV itu dimana kayak kekerasannya itu kayak lebih lebih condong ke arah satu gender gitu. Jadi ada bias ke salah satu gender yang menyebabin kekerasan tersebut tuh kayak cenderung ke satu gender gitu. Dan biasanya emang ini ya banyak jadi victim of GBV itu biasanya perempuan kan. Kayak yang biasanya banyak menerima gender based violence itu selama yang aku tahu itu lebih tinggi angkanya perempuan gitu. Jadi kayak kayak violence yang dia itu ada biasnya terhadap gender. Jadi kayak lebih berat di salah satunya gitu. Ada berbagai ragam kekerasan berbasis gender, baik kekerasan yang bersifat fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan juga penelantaran ekonomi. As I know, GBV itu ada kayak physical, yang kayak sexual harassment, yang kayak pemerkosaan gitu-gitu. Terus ada juga verbally. Jadi menurut aku sexual abuse itu juga ada verbally juga, kayak misalnya rape jokes and so on, terus joke-joke seksis gitu, I guess yang bikin perempuan gak nyaman. Terus juga sekarang banyak juga kan KBGO, kekerasan berbasis gender online gitu, yang kayak termasuk bullying, catcalling di komen gitu-gitu.
bukan beberapa ya, mungkin kebanyakan orang atau publik itu punya pemikiran bahwa oh di pesantren itu sangat agamis, oh di pesantren itu tempat pendidikan moral, jadi mungkin moralnya di situ sangat-sangatlah bagus gitu. Jadi tidak akan mungkin ada yang namanya kekerasan seksual, tapi apa ya, tidak bisa dibendung gitu, karena semuanya kan manusia ya. Manusia kan memang pada dasarnya itu memiliki apa ya, sifat-sifat yang seperti binatang gitu kan. Mungkin kalau dari sisi biologi bahwa sebenarnya manusia itu kan termasuk dalam animal gitu kan. Kalau menurut aku sih dari orangnya sendiri sih ya, mungkin dari pribadinya masing-masing. Pertama itu pesantren, kalau pesantren yang benar-benar pesantren ya, bukan yang sekolah yang diberi fasilitas menginap, lalu dibungkus seakan-akan itu pesantren, itu akan sangat jarang sekali atau bahkan tidak ada ya kasusnya. Yang banyak beredar itu kan yang tidak serius mau mendirikan pesantren itu, karena dalilnya sudah jelas. Kemudian pesantren itu adalah basis pendidikan agama, sehingga tentunya nilai-nilai agama, aturan-aturan agama itu harus secara mutlak itu diamalkan gitu. Apalagi yang dilarang tentunya harus dijauhi gitu. Nah, kalau itu ada, ini menyangkut keimanan seseorang, menyangkut komitmen seseorang mengikatkan diri kepada agamanya. Seberapa taat dia pada aturan agama, seberapa konsisten dia akan menjalankan terhadap peraturan agama. Di pondok pesantren itu berpotensi besar, karena apa? Karena figur guru, ustadz atau siapapun itu memiliki pertama power kekuasaan yang tinggi, yang kedua apa yang ini ya banyak apa namanya image-image yang apa ini apa namanya image tentang bahwa guru itu memang harus selalu diikuti, perintah-perintahnya, nasihat-nasihatnya harus diikuti. Nah, ini kalau si guru atau ustadz atau orang dewasa lainnya itu tidak memiliki kontrol emosi, kontrol nafsu yang baik, pasti bisa berpotensi melakukan kekerasan berbasis gender. Sangat kalau di pesantren justru sangat ini berpotensi sekali, dan kekerasan berbasis gender di pesantren berpotensi juga nggak akan terbongkar atau sulit terbongkar gitulah ya, karena bentuk kepatuhan santrinya terhadap gurunya itu sangat tinggi gitu. Menurut saya masih belum bisa menekan. Soalnya dari yang kasus kemarin itu kayak hukumannya itu masih kayak gantung gitu. Pertama kan katanya ditahannya tapi dibebaskan. Terus karena banyak kecaman dari masyarakat akhirnya dihukum mati gitu. Jadi kayak orang yang melakukan tuh kayak lebih meremehkan hukumannya gitu. Hukumannya cuma itu. Ya upaya pencegahan termasuk upaya respon terhadap perilaku kekerasan berbasis ini juga untuk memperkuat, walaupun sebelumnya tanpa undang-undang ini TPKS itu ada, kan kekerasan berbasis gender itu sebetulnya sudah bisa diproses lah ya untuk untuk memenuhi tuntutan keadilan korban. Tapi dengan adanya undang-undang TPKS ini harapannya lebih ada jaminan, karena memang
ada juga sih kasus-kasus yang susah karena memang regulasinya nggak cukup mengatur tentang itu. Di lingkungan pesantrennya, kalau bisa antara ustadz sama santri putrinya atau hubungan gender cowok sama ceweknya itu kayak lebih dipisah aja. Jadi dalam satu pesantren tuh ada sendiri, ustadznya sendiri sama santri putrinya sendiri agar nggak terjadi kayak gitu lagi. Terus kalau dari segi negaranya, hukumannya itu lebih ditegaskan lagi, nggak dibelibetkan kayak yang dulu-dulu. Kita sebenarnya harus edukasi sih orang-orang yang belum banyak ngerti gitu tentang GBV, kayak apa itu GBV, terus kayak penyebabnya apa, terus sebenarnya apa yang harus kita lakukan kalau kita melihat GBV gitu. Jadi yang pertama itu menurutku edukasi ke orang-orang, karena pasti kan banyak ya yang misalnya orang tuh pernah melihat kejadian seperti itu, tapi kayak mereka nggak tahu nih harus ngapain gitu, atau kayak nggak tahu harus gimana, harus bilang ke siapa gitu ya. Jadi yang pertama edukasi itu sih. Yang kedua pastinya menurut aku sih kita harus mengkampanyekan gitu, setidaknya gimana kita meluaskan suara yang sama gitu loh, kayak biar orang-orang di sekitar kita ini punya satu suara yang kompak gitu, yaitu melawan GBV gitu. Kalau misalnya kita solid kan, kita against it together gitu kan, pasti juga kita sama-sama satu suara itu bisa melawan gitu loh, bisa melawan misalnya kayak ada ini, terus kita tuh satu kompak ngedukung korban gitu. Jadi kayak negara juga ngambil langkahnya itu bisa kayak, oh ternyata rakyat aku bersuara seperti ini ya, kayak gitu. Dan aturan itu sudah diterapkan dengan cara behavioristik, diamalkan itu. Misalkan laki-laki tidak bersama-sama dengan perempuan, bahkan guru laki-laki tidak mengajar perempuan, atau sebaliknya perempuan ngajar laki-laki gitu. Mengapa seperti itu? Itu dalam rangka melakukan tindakan antisipatif gitu, supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan oleh agama. Mari ciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual berbasis gender di lingkungan pesantren. Aku, kamu, dan kita semua perlu berkontribusi dalam mencegah, mengurangi, dan juga menghilangkan segala bentuk kekerasan ini. Tindakan-tindakan tersebut dapat dimulai dari hal-hal kecil. Pertama, edukasi yang dapat dilakukan oleh orang-orang terdekat termasuk orang tua tentang apa yang menjadi batas-batas untuk orang lain lakukan terhadap anak-anak mereka. 2. Komunikasi menjadi jembatan bagi anak dan remaja yang mengalami kekerasan seksual yang mereka alami agar mereka mendapatkan penanganan yang pantas mereka dapatkan. 3. Mitigasi menjadi salah satu hal yang penting yang dapat dilakukan oleh lembaga berwenang untuk melakukan langkah-langkah preventif sampai dengan pemberian sanksi yang setimpal bagi para pelaku kejahatan seksual anak. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan satu penerus bangsa.